Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Philosophy of Science. Channel ini banyak membahas tentang berbagai konten filsafat dan sains. Kali ini kita akan membahas tokoh filsafat yang bernama Nicolaus Copernicus dengan teori heliocentrisnya. Nicolaus Copernicus lahir pada 19 Februari 1473 di Tours, sebuah kota di utara tengah Polandia di Sungai Vistula. Copernicus dilahirkan dalam keluarga pedagang kaya, dan setelah ayahnya meninggal, dia diasuh oleh pamannya. Dia diberi pendidikan terbaik saat itu dan dibesarkan untuk berkarir di bidang hukum. Di Universitas Krakow, ia belajar seni liberal, termasuk astronomi dan astrologi. Dan kemudian, seperti banyak orang Polandia dari kalangan sosialnya, dikirim ke Italia untuk belajar kedokteran dan hukum. Di bidang astronomi modern, dia membuat revolusi pemikiran tentang alam semesta. Kemudian kita akan masuk tentang bagaimana perkembangan astronomi dan munculnya gagasan heliocentris. Astronomi klasik mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Aristoteles. Aristoteles menerima gagasan bahwa ada 4 elemen fisik, yaitu tanah, air, udara, dan api. Dia menetapkan bumi di pusat alam semesta dan berpendapat bahwa unsur-unsur ini berada di bawah bulan yang merupakan benda angkasa terdekat. Kemudian Copernicus membuat terobosan baru tentang alam semesta. Meskipun teori-teori Copernicus ini bukanlah hal yang baru, melainkan pernah tercatat abad ke-7 sebelum Masehi pada teks India kuno. Gagasan sebelumnya oleh Aristarchus yang menyusun teori rotasi bumi pada porosnya. Setelah itu juga Copernicus merujuk ilmuwan muslim untuk membangun teori heliocentrisnya secara matematis, yaitu Nasruddin Tusi, Muayyuddin Urdi, Ibnu Satir, Ibnu Battuta, dan Ibnu Rus, atau dikenal di barat dengan sebutan Alperus. Kemudian pada tahun 1514, Copernicus telah menulis sebuah laporan singkat yang diedarkan di antara teman-temannya yang berpikir astronomi. Laporan ini yang disebut komentar kecil menguraikan teori heliocentrisnya. Dia menghilangkan perhitungan matematis demi mempersingkatnya. Tetapi dia dengan yakin menegaskan bahwa bumi berputar pada porosnya dan mengorbit mengelilingi matahari. Ini memecahkan banyak masalah yang ditemukan dengan model Ptolemy, merupakan kurangnya gerak melingkar beraturan. Pada 1532, Copernicus sebagian besar telah menyelesaikan manuskrip astronomi terperinci yang telah dikerjakan selama 16 tahun. Dia telah menolak untuk menerbitkannya karena takut akan kontroversi setelahnya dan karena harapan untuk menambahkan lebih banyak data lagi. Akhirnya, pada tahun 1541, Copernicus yang berumur 68 tahun setuju untuk diterbitkan, didukung oleh seorang teman matematikawan, Georg Rheticus, seorang profesor di Universitas Württemberg di Jerman. Rheticus telah melakukan perjalanan ke Wirmia untuk bekerja dengan Copernicus dan kemudian membawa manuskrip ke pencetakan di Nuremberg. Johannes Vetterius yang dikenal karena menerbitkan buku-buku tentang sains dan matematika. Copernicus memberi karya masternya dengan judul dalam bahasa Latin De Repolenibius Orbium Celestium, atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris On the Revolution of the Celestial Spheres. Dalam karya ini, Copernicus memulai dengan menggambarkan bentuk alam semesta. Dia menyediakan diagram untuk membantu pembaca. Dalam diagram ini menunjukkan lingkaran luar yang berisi semua bintang tetap, lebih jauh dari yang diyakini sebelumnya. Di dalam bintang-bintang tetap ada Saturnus, lalu Jupiter dan Mars, lalu Bumi, Venus, Merkurius, semuanya dalam orbit melingkar, mengelilingi matahari di tengah.
Dia menghitung waktu yang diperlukan untuk setiap planet untuk menyelesaikan orbitnya dan hanya meleset sedikit. Teori Kopernikus dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah pusat bumi bukanlah pusat semesta, hanya gravitasi bumi dan bola bulat. Yang kedua adalah matahari tetap dan semua bola lainnya berputar mengelilingi matahari. Kopernikus mempertahankan gagasan bola dan orbit lingkaran sempurna. Faktanya, orbitnya berbentuk elips yang ditunjukkan oleh astronom Jerman Johannes Kepler pada 1609. Kemudian yang ketiga, bumi memiliki lebih dari satu gerakan, berputar pada porosnya dan bergerak dalam orbit bola mengelilingi matahari. Yang keempat, bintang-bintang tetap, tetapi tampaknya bergerak karena gerakan bumi. Nicolaus Copernicus meninggal pada 24 Mei 1543 di tempat yang sekarang bernama Frombork, Polandia. Dia meninggal pada tahun karya utamanya diterbitkan, menyelamatkannya dari kemarahan beberapa pemimpin agama yang kemudian mengutuk pandangan heliosentrisnya tentang alam semesta sebagai bid'ah. Baru pada awal abad ke-17, Galileo dan Johannes Kepler mengembangkan dan mempopulerkan teori Kopernikus. Kemudian diikuti oleh karya Isaac Newton dalam mekanika langit pada abad ke-17. Penerimaan teori Kopernikus menyebar dengan cepat di negara-negara non-Katolik. Dan pada akhirnya abad ke-18, pandangan Kopernikus tentang tata surya hampir diterima secara universal. Kemudian, pada tahun 1972, Akademi Ilmuwan Pengetahuan Polandia di bawah arahan John Dobrzewski menerbitkan edisi kritis karya lengkap Kopernikus dalam 6 bahasa, yaitu bahasa Latin, Inggris, Perancis, Jerman, Polandia, dan Rusia. Volume pertama adalah edisi faksimili. Penjelasan dalam terjemah bahasa Inggris lebih komprehensif daripada yang lain. Itulah kisah dan pemikiran dari seorang filosof yang bernama Nicolaus Copernicus dan teori heliosentrisnya. Jika teman-teman suka dengan konten ini, silahkan like and subscribe. Jika ada masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian and see you later.